Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini Selasa, tanggal 14 Februari 2023. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini sebagaimana nas pembacaan kita, saya diberkati oleh firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai yang ke-6. 2 Tawarikh pasal 27 ayat pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Saudara sekalian. Raja Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membayar upeti itu kepadanya. 6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Ada pesan Tuhan yang luar biasa dalam pembacaan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tentang pengalaman kehidupan Yotam sebagai seorang raja yang relatif masih muda, yaitu 25 tahun, menggantikan ayahnya Uzia. Ibu saudara, dalam usia yang masih muda, tidak begitu mudah juga untuk menjadi seorang raja. Apalagi di tengah-tengah pergolakan politik, baik secara regional maupun global yang tidak stabil. Persaingan dengan kerajaan Israel Utara, tantangan ancaman dari negara-negara besar di sekitarnya. Intinya, ketika Yotam diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya Uzia, situasi secara politik keamanan masih sangat rapuh. Belum lagi kondisi tantangan secara spiritual kehidupan bangsa Yehuda yang juga mengalami degradasi moral, mengalami kondisi rohani yang sangat rendah. Mereka tidak hidup beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Situasi kondisi dia sebagai raja masih belum kuat pada waktu itu. Mungkin di dalam kerajaan yang baru saja dia pimpin ada banyak musuh, ada banyak bahkan penentang-penentang, ada banyak mungkin juga musuh-musuh dalam selimut yang dihadapi oleh Raja Yotam. Tetapi satu perkara Bapak Ibu Saudara, kita melihat sekalipun situasi-situasi yang minir, situasi-situasi yang
kurang menguntungkan dihadapi oleh Yotam. Tetapi Yotam tidak berkecil hati. Yotam tidak khawatir, tidak takut, dia tidak gentar menghadapi keadaan situasi yang ada. Tetapi dua hal yang saya temukan dalam kehidupan Yotam ketika dia menjadi raja dalam usia yang masih muda, dalam situasi kondisi yang belum stabil, belum kokoh, belum kuat. Tetapi satu perkara yang sungguh-sungguh menjadi hal yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan Yotam di awal pemerintahannya. Yaitu apa? Dua hal ini akan menjadi kunci juga dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh tetap kuat, boleh tetap bertahan, boleh tetap dalam pemeliharaan, pertolongan, bahkan dalam berkat Tuhan. Bahkan semakin kuat, semakin diberkati. Ada dua hal yang saya temukan dalam kehidupan Raja Yotam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam situasi kondisi hari-hari ini. Yang pertama, yaitu ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Garis bawahi, ini penting. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun situasi kondisi tidak mendukung, situasi kondisi mungkin secara spiritual rohani mengalami degradasi, kehidupan banyak yang tidak berkenan, situasi kondisi banyak orang yang tidak takut Tuhan, hidup tidak benar, hidup dalam dosa, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi seperti itu, kita tetap harus berani mengambil pilihan dan komitmen untuk senantiasa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengan kata lain, kita berani hidup dalam kebenaran. Sekalipun sekeliling kita, mereka hidup di dalam pelanggaran dosa. Tetapi kita harus berani mengambil pilihan hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua, bukan semata-mata Yotam hidup benar di mata Tuhan. Juga ayat yang ke-6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Dengan kata lain, Yotam sungguh-sungguh menyerahkan hatinya, hidupnya, fokus hanya kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh bersandar, sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Yotam tidak membiarkan hidupnya tertuju kepada yang lain. Tetapi Yotam tahu mengambil pilihan di tengah situasi-situasi yang tidak mendukung, di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit dalam pergumulan. Dia berani mengarahkan dirinya, hidupnya, hatinya, pikirannya, harapannya hanya kepada Tuhan. Sehingga tidak heran akhirnya Yotam mengalami keberhasilan, mengalami satu keberkatan. Dia membangun satu prestasi yang luar biasa di dalam kepemimpinannya sebagai raja atas Yehuda. Saya catat ada 5 keberhasilan besar yang dilakukan oleh Yotam sebagai buah akibat karena Yotam hidup benar di hadapan Tuhan. Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, ia membangun pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Ia juga membangun tembok Ofel. Ia juga mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda.
Ia juga membangun benteng-benteng dan menara-menara di hutan. Sebagai bentuk bagian, dia mengokohkan kerajaannya. Dan yang kelima, dia menaklukkan Raja Bani Amon. Bapak Ibu Saudara, ini satu prestasi yang luar biasa yang dialami dan diraih oleh Yotam sebagai akibat karena Yotam hidup benar di mata Tuhan. Yotam hidup mengarahkan hatinya kepada Tuhan, bersandar, bergantung, berkiblat, nurut, taat kepada Tuhan. Biarlah kebenaran ini memberkati kehidupan kita hari-hari dalam situasi kondisi apapun. Dalam usaha, bisnis, pekerjaan kita. Dalam kehidupan kita, prinsipnya sama. Ketika kita berani hidup benar di mata Tuhan, kemudian hidup kita terarah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia dan kesenangannya. Kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, tertuju, berharap, bersandar, bergantung kepada Tuhan. Maka percayalah, engkau akan mengalami kebaikan, kasih, pertolongan, mujizat Tuhan dalam hidupmu. Biarlah kebenaran pagi hari ini boleh memberkati kita semua, dan kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, semakin diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan hari ini, firman-Mu memberikan kekuatan, arahan, pegangan dan sandaran dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami hari ini kehidupan yang kuat, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang sukses dan berhasil, karena kami sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan, bersandar, bergantung penuh, sekalipun di tengah tantangan, godaan, rintangan, hambatan hari-hari ini tidak mudah. Tetapi kami percaya orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan akan bertahan di masa-masa sukar. Bahkan lebih daripada itu, menjadi kuat, bahkan semakin kuat dan diberkati Tuhan. Bila kebenaran ini menguatkan kehidupan kami, secara khusus aktivitas hari ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati, buat berhasil untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam bergemar. Tuhan memberkati. Terus bertumbuh, terus intim, dekat dengan Tuhan. Amin.